Halo, selamat pagi. Senang sekali di hari Rabu pagi ini kita bisa ketemu lagi di Startup Clinic ya. Seperti biasa bersama saya Felix Kris, dan kita akan ngobrol seputar bisnis, seputar startup, dan pastinya saya nggak sendirian. Ada narasumber yang sudah hadir kali ini 2 orang ya. Biasa 1, sekarang lebih ramai. Kita sudah kedatangan ada Mas Raffi Iwan Anggoro dari Financial Analyst Bina Bumi, dan juga Mas Rafael Timothy William Kristianto, CSO Bina Bumi. Selamat pagi. Pagi, Mas. Kabar baik ya? Baik. Oke. Bina Bumi, apa itu Bina Bumi? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Tapi kalau dari namanya mungkin agak sedikit ada gambaran. Bina Bumi, ngomongin tentang bumi, mungkin ngomongin tentang lingkungan juga. Tapi apa hubungannya Bina Bumi ini dengan bisnis gitu ya? Startup seperti apa yang muncul dari sini? Karena judul hari ini adalah pengaruh branding ramah lingkungan terhadap masa depan bisnis. Nah, mungkin sempat ada yang tahu juga nih kalau kita ngomongin bisnis, kadang-kadang ada yang green business atau mungkin environmental friendly business. Apakah ini ada hubungannya? Nanti kita akan ngobrol lebih lengkap lagi. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin tanya dulu nih ke Mas Raffi dan Rafael gitu ya. Karena ngomongin bisnis juga ya. Kalau sekarang kan kita lihat banyak yang bilang in this economy gitu, apa-apa mahal, susah, kemudian daya beli juga menurun gitu. Kalau kalian nih sebagai anak muda ngelihat gimana sih, ngerasa juga nggak dengan kondisi ekonomi yang katanya susah gitu? Untuk katanya susah mungkin tergantung ya, itu dari siapa dulu, dari konsumen atau produsen juga ya Pak. Jadi untuk anak muda sendiri mungkin terdampak di yang jualan lebih tepatnya. Jadi kalau untuk anak muda yang nggak jualan mungkin belum terlalu ya menurut saya sendiri. Jadi untuk yang udah jualan mungkin pasti, jadi kayak penjualannya memang beneran menurun gitu. Ya, mungkin yang punya bisnis yang baru bisa ngerasain ya sebenarnya. Kalau konsumen mungkin nggak terlalu kerasa dampaknya. Ya. Nah, kalau di Jogja sendiri nih, kalian kan tinggal di Jogja juga ya. Masih ngerasa nggak sih Jogja nih dibilang kota yang apa-apa murah gitu, masih dibanding kota lain? Atau mungkin sebagai anak muda yang mungkin nongkrong sana sini, kemudian belanja gitu ya, ngerasa sudah lebih mahal Jogja dibanding dulu, atau nggak sesuai nih kayaknya? Oh, menurut saya sih kalau dari segi misalnya makanan atau misalnya tempat tinggal mungkin relatif lebih murah. Cuma kalau kebutuhan yang lain mungkin dibanding kota lain mungkin mirip-mirip, kurang lebih seperti itu. Jadi ya cukup kerasa sih, tapi mungkin untuk sehari-hari gitu. Oke. Jadi memang ada bedanya juga ya. Tapi di sisi lain juga sama ya, namanya kalau kebutuhan dasar lain pasti relatif sama gitu. Oke, kita kalau ngomongin tentang Bina Bumi nih, berarti kan sesuai namanya juga ini pasti ada hubungan dengan lingkungan. Nah, mungkin boleh cerita dulu nih, awal mula Bina Bumi itu dari mana? Apakah memang kalian punya ketertarikan khusus dengan lingkungan, atau dari mana sih awalnya akhirnya muncul Bina Bumi? Iya, jadi pertamanya Bina Bumi ini muncul dari CEO kita, Nabil. Jadi dia itu punya ketertarikan sama isu lingkungan. Jadi dia itu bikin konten-konten tentang lingkungan, riset tentang lingkungan gitu. Dan kita menemukan bahwa sampah ini juga cukup merajalela ya masalahnya, kayak terutama plastik gitu. Jadi setelah kita riset gitu, kita menemukan kalau hanya 23% desa lah di Pulau Jawa yang udah memiliki akses ke bank sampah. Jadi kan gapnya ini luas banget nih ya, antara jumlah bank sampah dan jumlah sampah yang tersebar gitu ya, yang kurang, yang tidak diurus gitu. Nah, jadi kita nih hadir sebagai solusi gitu untuk menambah poin-poin bank sampah biar orang bisa recycle botol mereka dengan lebih mudah lagi gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita bisa bikin prosesnya tuh fun dan juga ada rewardnya, itu pasti orang bakal jadi semangat buat recycle sampahnya mereka gitu. Tapi kemudian apa yang unik dari Bina Bumi? Karena kalau kita ngomongin bank sampah kan sebenarnya juga banyak juga ya yang bikin bank sampah, dari yang konvensional sampai yang sudah canggih gitu. Kalau Bina Bumi apa yang bikin unik? Ya, yang pertama yang jelas tuh dari segi inovasi ya, karena kita tuh menggabungkan yang namanya teknologi dengan daur ulang sampah, pengelolaan sampah gitu. Jadi produk utama kita adalah Sigma atau Smart Plastic Gathering Machine. Itu tuh sebuah mesin reverse vending. Jadi ya
lewat mesin itu kita bisa masukin botol dan nukerin botol kita jadi saldo e-money nih. Nah, pakai aplikasi. Nah, ini nih yang menarik nih aplikasinya. Karena kan Gen Z apa-apa aplikasi ya, apa-apa HP gitu ya. Ini aplikasinya itu UI-nya menarik. Abis itu juga kita bisa dapat reward. Jadi kalau misalnya kita masukin botol, ada rewardnya. Selain itu kita juga ada gamenya. Jadi kayak misalnya satu hari kita harus kumpulin berapa botol untuk dapat poin dan segala macem. Jadi ya orang bisa termotivasi untuk terus-terusan nge-collect botol mereka lah gitu. Termotivasi untuk tanda kutip nyampah ya. Iya. Karena ada rewardnya tadi. Iya, betul. Oke, nah kemudian kalau ini kan satu sistem yang menarik ya, terutama untuk anak muda yang sekarang serba teknologi. Tapi kalau ngelihat lagi sebenarnya memang pasarnya atau targetnya memang anak muda kah atau sebenarnya generasi yang sebelumnya mungkin milenial atau mungkin baby boomers gitu tetap bisa ikut pakai nggak sih? Targetnya pasti ke umum ya Kak. Jadi pasti bisa dicoba untuk semua kalangan. Soalnya memang semuanya pasti pernah nyampah plastik. Jadi pasti digunakan bisa untuk mendaur ulang bareng-bareng gitu. Jadi jadiin poin dan targetnya juga semua kalangan. Oke. Nah, ini kalau kita ngelihat Jogja juga ya, salah satu isu yang dari dulu kayak belum selesai gitu itu kan adalah sampah. Kalau kalian melihat ya mungkin secara umum ya, apakah bank sampah ini, Bina Bumi ini juga akan bisa memberikan pengaruh yang cukup bagus untuk isu sampah dan terutama untuk masyarakatnya juga gitu di Jogja sendiri. Kita ngomongin lingkup Jogja dulu. Mungkin kalau bank sampah dan Bina Bumi ini sebenarnya kita nge-serve market yang sedikit berbeda ya. Kalau bank sampah kan dia lebih di desa, jadi dia nge-collect sampah dalam jumlah yang banyak gitu ya. Dan menurut pengalaman saya dan riset juga tentunya, itu harga per kilo itu cukup rendah. Karena mereka kan akan jual lagi ke pabrik ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di Bina Bumi, itu kita lebih nge-serve market yang di tengah kota atau yang di ruangan-ruangan publik. Jadi sebenarnya saling melengkapi lah, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga bisa ngasih insentif ke botol-botol yang mereka kumpulin nih. Dan untuk mengimbanginya gitu ya, kita tuh nukerin sampahnya nggak ke bank sampah lagi. Tapi kita akan coba untuk cari langsung pabrik yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Berarti sangat memudahkan juga ya? Iya, betul. Istilahnya kita yang mau setor sampah nggak akan ribet mikir macam-macam ya, sudah nyaman gitu. Oke. Tadi disebutkan riset gitu, berapa lama sih risetnya gitu dari awal masih butuh riset ya, kemudian sampai akhirnya bentuk atau formulasi seperti ini yang mau kita pakai untuk Bina Bumi. Kalau risetnya itu kan terbagi jadi dua ya. Pertama kualitatif sama kuantitatif. Kalau yang kuantitatifnya dari statistik dan data-data di internet itu kurang lebih sih 2-3 bulan. Tapi kalau riset yang kualitatifnya yang ke lapangan langsung itu kita lama sih karena kita R&D sambil inovasi, terus R&D lagi gitu. Jadi kayak jalan bersama-sama lah gitu. Kita ke bank sampah juga untuk tahu apa sih kira-kira masalah yang orang lain tuh hadapin gitu. Gitu. Kalau dari riset ini kan berarti kan tadi targetnya banyak yang di kota ya istilahnya. Kalau di Jogja sendiri yang paling banyak sampah plastik apa sih kalau boleh tahu dari sempat riset mungkin botol plastik kah atau mungkin kemasan minuman atau bungkus apa sabun atau apa gitu. Kalau dari riset kita paling banyak di botol plastik juga. Jadi kurang lebih tuh mayoritas di botol plastik, terus selanjutnya botol bukan botol, jadi itu plastik kemasan gitu kedua. Saset gitu ya? Iya, betul. Oke. Wah, ini juga jadi satu reminder juga buat kita ya. Botol plastik ternyata masih banyak, walaupun sekarang sudah banyak yang pakai tumbler, tapi ternyata masih banyak ya. Iya. Dan itu kalau diolah atau mungkin dimasukkan ke tempat yang tepat juga bisa memberikan keuntungan untuk kita ya. Salah satunya dengan Bina Bumi ini tadi. Oke, nah kemudian ini kan sebagai ekosistem gitu ya, ini otomatis ekosistem misinya juga untuk lingkungan, tapi yang namanya startup punya satu ekosistem yang bagus harus ngomongin bisnis juga kan, untuk keuangannya juga ada income segala macam. Mengolahnya gimana, memastikan bahwa startup ini tetap bisa muter nih gitu, nggak cuman sekedar ngomongin tentang kita menjaga lingkungan, kita membantu memilah sampah gitu. Caranya gitu ya, apakah mungkin customer ini jadi member dulu kah atau seperti apa sih sistemnya? Jadi untuk rencana kita memang kita bikin di mesin dulu, jadi mesin seperti ATM gitu untuk reverse vending mesinnya. Jadi untuk
keuangan sendiri kita dapat dari botolnya, penjualan botol plastiknya gitu pertama. Kedua kita tawarkan iklan, jadi di mesinnya ada kayak digital gitu untuk iklannya, jadi ada beberapa yang iklan dan itu masuk ke keuangan kita juga, itu baru rencana kita. Oke. Jadi memang muternya dari situ ya. Karena sampah ini tadi kalau kita ngomongin juga nggak melulu sesuatu yang dibuang, tapi bisa jadi uang juga ya, bahkan bagi startupnya juga. Oke, menarik. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat nih, kadang-kadang kan bicara tentang lingkungan kita butuh konsistensi ya. Kalau kalian sendiri sejauh mana sih menerapkan konsistensi ini di luar mungkin Bina Bumi ya, ngomongin kerjaan Bina Buminya di kehidupan sehari-hari, sudah cukup konsistenkah Untuk juga? di lingkungan ya, kalau lebih ya. Oke, kalau dari saya sendiri, kebetulan saya tuh kurang pakai botol plastik ya. Jadi saya terbiasa bawa tumbler sendiri, sama terbiasa untuk bawa makan dari rumah sih. Jadi emang apa ya, sebisa mungkin tuh nggak ngotorin lingkungan. Terus kalau misalnya ada sampah ya dibuang ke tempat sampah, ya gitu sih kurang lebih ya. Jadi untuk yang dasar-dasarnya gitu. Gitu. Untuk saya sendiri memang juga bawa botol dari rumah, tapi memang jarang dipakai ya, soalnya memang kegiatan di luar jarang banget. Dan untuk makan sendiri memang di warung, jadi tanpa pakai plastik itu, pakai piring. Bener juga ya, kalau makan di warung tuh kayak hemat dan gak ribet ya, tanpa menyampah juga akhirnya. Oke. Nah ini bicara soal tadi branding ramah lingkungan sesuai judulnya, ini kan berarti harus jadi sesuatu yang nyata ya, bukan ngomongin soal bisnis. Kalau menurut kalian sendiri konsep branding ramah lingkungan itu bakal tren aja nggak sih, atau sebenarnya sesuatu yang cukup menjanjikan untuk kedepannya gitu? Jadi kayak memang konsumen tuh udah mulai suka sama produk yang perlu lingkungan, dari bahannya juga misalkan. Jadi kayaknya bukan hanya tren juga, soalnya memang kebutuhan konsumen kan, keinginan juga memang pengennya yang produk ramah lingkungan juga gitu. Jika ingin konsumen. Kira kamu menambahkan mungkin? Oke, boleh. Kalau dari saya sih mungkin ya, ini lebih dari tren sih. Mungkin on the surface it's a trend, tapi sebenarnya kalau deeper itu sebenarnya lebih komitmen sebuah perusahaan kayak untuk mengedepankan sustainability dari operasinya, kemasannya, distribusinya, atau bahkan pemasarannya juga. Jadi itu harus dijadiin sebuah paket komplit memang sustainable gitu. Kayak gitu, itu kayak DNA brand menurut saya. Jadi kalau menurut kalian sebenarnya sekarang customer juga punya preferensi ya untuk memilih bisnis, dan kalau misalnya ada brandingan yang ramah lingkungan lebih menjual ya. Ya, itu juga lebih ada ke emotional brandingnya juga gitu, karena orang kalau udah punya apa ya, dia percaya dia tuh ramah lingkungan, dia pasti mau bayar berapapun untuk membeli suatu produk gitu kurang lebih. Oke. Jadi branding harus kuat dan nyata gitu. Betul. Karena menimbulkan trust tadi. Baik, kita akan jeda sejenak saudara, dan nanti kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.